Permintaan properti khususnya hunian tempat tinggal selalu meningkat. Bak primadona bagi seluruh masyarakat tiap tahunnya. Apalagi yang ingin membangun keluarga dan tak menutup kemungkinan juga menjadi kebutuhan bisnis kita. Saya Monica Zen, co-host Cipta bercerita. Kartu BPJS syarat baru KPR Rumah. Data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan memperkirakan hingga tahun 2025, angka kebutuhan rumah di Indonesia mencapai 30 juta unit. Namun, hanya 18% calon pembeli yang memiliki cukup pengetahuan sebelum memutuskan untuk memilih dan membeli rumah. Desas-desus isu atau informasi bahwa bagi siapapun yang ingin memiliki tanah dan hunian, diwajibkan untuk segera memiliki kartu BPJS. Bagi yang sudah memiliki, tentu sudah tidak menjadi masalah atau bukan hal yang harus dikhawatirkan dengan proses yang cukup panjang. Isu penggunaan kartu BPJS sebagai syarat membeli tanah atau hunian tersebut mulai terdengar di awal tahun 2022 lalu. Dan faktanya, hal tersebut beneran terjadi dan dilaksanakan menjadi syarat jual beli hunian dimulai 1 Maret 2022. Ada hal yang unik dan menarik nih yang perlu kita bahas. Bagi kita yang belum memiliki kartu BPJS dan lagi sibuk-sibuknya urus kartu BPJS. Tidak sedikit masyarakat khususnya di Kota Medan yang tidak tahu soal syarat-syarat dalam membeli sebuah hunian. Ketika berpikir untuk membeli sebuah hunian saja sebelum ada isu kartu BPJS ya, kebanyakan yang sudah males untuk melanjutkan atau juga banyak yang menganggap seluruh persyaratannya akan ribet dan susah, seperti saya. Mungkin ya, karena yang kita beli bukanlah produk biasa, melainkan kita sedang membeli properti yang memiliki value dan legalitas yang kuat. Sebelumnya juga, bagi saya, nanti deh, saya belum membutuhkan kartu BPJS. Dan setelah mendengar bahwa kartu BPJS merupakan syarat yang penting dalam jual beli hunian, ya, ini bakalan susah dan ribet. Banyak hal unik yang saya lakukan di saat saya sedang mengurus kartu BPJS. Karena saya sudah pingin banget punya rumah nih. Mulai dari waktu saya mengalami kesulitan yang cukup berarti. Memiliki waktu untuk bisa pergi ke Lubuk Pakam. Kebetulan rumah saya di daerah Medan Johor. Dan kantor saya di pusat kota Medan. Saya sudah harus menghabiskan waktu 40 menit dalam perjalanan ke Lubuk Pakam. Belum lagi pekerjaan yang saya kerjakan dalam bulan itu yang banyak dan belum capai target. Saya harus berpikir keras bagaimana saya bisa mengambil waktu untuk mengurus kartu BPJS. Dan akhirnya saya memiliki waktu. Saya izin sehari untuk mengurus kartu BPJS tersebut. Karena dari awal saya sudah tahu ini bakal lama. Namun di hari itu juga saya gagal. Karena ternyata saya datang terlambat. Kuota dibatasi hanya 100 orang, sedangkan saya mendapatkan nomor urut 101. Saya bingung. Saya berusaha menghubungi kenalan saya yang diharapkan bisa membantu saya untuk bisa menyelesaikan administrasi kartu BPJS di hari itu juga. Saya keliling, telepon sana, telepon sini, hingga menghabiskan waktu setengah hari juga. Dan beneran saya belum berhasil. Saya tetap berjuang dan maju. Saya berinisiatif untuk meminta tolong kepada adik saya. Berbekal peristiwa telat, padahal juga sudah pagi saya datang. Akhirnya adik kandung saya berhasil dikarenakan datangnya di bawah jam 7 pagi.
Pikiran yang terkuras dan emosi yang sering tersulut menjadi bagian yang tertampil di paras wajah saya pada saat itu. Tentu tidak sedikit masyarakat yang kesal dan berpikir bahwa kartu BPJS yang menjadi syarat jual beli hunian hanya akan menjadi sesuatu yang merepotkan kita semua. Namun di beberapa media, pemerintah melalui beberapa kementerian menjawab bahwa semua ini bertujuan mengoptimalkan kepesertaan BPJS Kesehatan masyarakat dan lebih mementingkan aspek kebutuhan fasilitas kesehatan masyarakat yang lebih terjamin. Terlepas dari apapun itu isu yang beredar, kita perlu berpikir positif saja bahwa memiliki kartu BPJS juga lebih penting untuk diri kita sendiri. Dari kisah dan cerita yang baru saya sampaikan sebagai warga negara yang disiplin dan taat terhadap administrasi dan hukum negara, tentunya kita tidak boleh lagi abai, menunda apalagi sepele dengan hal seperti ini. Memiliki hunian sendiri baik yang sederhana hingga yang full fasilitas akan menjadi keinginan dan bahkan menjadi kebutuhan kita yang tidak mungkin tidak kita pilih. Kedepan bisa saja akan ada lagi persyaratan tambahan menjadi bagian penting dalam jual beli hunian. Kita tidak boleh kemudian menyalahkan dan menganggap hal ini sepele. Justru yang menjadi sorotan penting adalah diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa terus update perkembangan properti beserta persyaratannya, memanajemen dengan lebih baik lagi segala aktivitas kita agar tidak terbentur atau kaget ketika hal yang baru datang menjadi syarat dalam jual beli hunian. Semoga kisah unik atas hadirnya kartu BPJS sebagai syarat jual beli hunian menjadikan kita tetap peduli dan update ke depannya. Saya Monica Zen, co-host Cipta Bercerita, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.